Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas penyimpanan energi akan mempresentasikan tugas 3 penyimpanan energi kami dengan anggota kelompok kami yakni yang pertama ada saya Amelia Baheta dengan NRP akhir 063, kemudian ada Tika Linda Safira dengan NRP akhir 012, kemudian ada Lutfia Lila dengan NRP akhir 048. Kemudian next judul tugas kami yakni perkembangan superkapasitor dan lithium ion baterai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Next. Kemudian yang pertama yakni latar belakang. Teknologi penyimpanan energi juga terlibat dalam proses mengubah energi dari satu bentuk yang sulit disimpan ke bentuk yang lebih nyaman atau lebih ekonomis. Konsep desain dibalik ini adalah untuk menyimpan energi agar nantinya dapat digunakan untuk melakukan operasi yang bermanfaat. Nah, penyimpanan energi sendiri banyak bentuknya. Salah satunya adalah penyimpanan energi listrik, terbagi menjadi banyak sistem penyimpanan. Salah satunya kapasitor dan baterai lithium ion. Nah, di sini superkapasitor adalah perangkat superkapasitor sendiri adalah kapasitor dengan kapasitas besar, kemudian memanfaatkan luas area permukaan dibuat dengan elektrodanya dibuat lebih besar, larutan elektroda dan ketebalan bahan dielektriknya dibuat lebih tipis. Dengan cara ini, superkapasitor memungkinkan rapat energinya jauh lebih besar dibanding dengan kapasitor konvensional dan memiliki rapat daya jauh lebih besar dibanding baterai. Namun, keduanya spesifikasinya memiliki spesifikasi rapat daya yang hampir sama, tetapi di sini dijelaskan bahwa kapasitor akan lebih unggul, namun dalam pengembangannya bisa saja lithium ion juga dapat menandingi spesifikasi daya dari superkapasitor, sehingga kelompok kami melakukan ulasan kritis terhadap perkembangan kedua lithium ion, kedua spesifikasi kapasitor dan lithium ion tersebut, sehingga dalam penelitian kali ini tercetuslah rumusan masalah yakni next. Yang pertama, bagaimana perkembangan kedua penyimpanan energi listrik pada superkapasitor dan baterai lithium ion selama 5 tahun terakhir. Kemudian, bagaimana kekurangan dan kelebihan yang dimiliki superkapasitor dan baterai selama perkembangannya. Kemudian, untuk tujuan penelitian, yakni yang pertama, untuk mengetahui perkembangan kedua penyimpanan energi listrik pada superkapasitor dan baterai lithium ion selama 5 tahun terakhir. Kemudian, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki superkapasitor dan baterai lithium ion selama perkembangannya. Selanjutnya yakni manfaat penelitian. Yang pertama, menjadi literatur kajian perkembangan superkapasitor dan baterai lithium ion. Kemudian yang kedua, sebagai analisa perbandingan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki kedua sistem penyimpanan energi listrik tersebut. Selanjutnya yakni tinjauan pustaka. Yang pertama yakni superkapasitor. Superkapasitor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dalam jumlah besar. Superkapasitor menyimpan energi listrik secara statis tanpa adanya reaksi kimia. Electrochemical double layer capacitor EDLGs. Next. Nah, superkapasitor sendiri adalah perangkat kutub. Dengan kata lain, seperti kapasitor elektrolit, mereka harus terhubung dengan benar ke sirkuit. Sifat kelistrikan perangkat ini, terutama waktu pengisian dan pengosongan yang cepat, sangat menarik untuk beberapa aplikasi di mana superkapasitor dan dapat sepenuhnya menggantikan baterai. Kemudian selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh Atika. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah baterai ion lithium. Baterai ion lithium adalah salah satu baterai yang rechargeable dan paling banyak digemari karena mampu untuk diisi ulang. Selain itu, baterai tersebut yaitu ringan, awet, dan aman untuk digunakan dan mudah diproses dengan berbagai bentuk. Next. Selanjutnya yaitu adalah prinsip dari baterai lithium. Prinsip kerja baterai lithium yaitu adalah charge dan discharge. Selama proses discharging, elektron dari anoda bergerak melalui kabel konektor menuju katoda. Sedangkan selama proses charging, elektron mengalir dari katoda ke anoda. Ion lithium berpindah dari katoda melewati elektrolit ke anoda. Dalam proses ini, maka terjadi perubahan energi yang dari energi listrik menuju ke energi kimia. Next. Selanjutnya adalah pembahasan yang pertama mengenai superkapasitor dan Li-ion baterai. Next. Yang pertama yaitu kombinasi superkapasitor sebagai Hybrid Energy Storage System atau HESS. Kombinasi baterai superkapasitor seringkali dikenal sebagai Hybrid Energy Storage System yang memiliki efisiensi tinggi dalam sistem penyimpanannya. Nah, untuk meningkatkan keefisienannya dari Hybrid Energy Storage System dilakukan energi management system yang dapat meningkatkan efisiensi dari electrical vehicle
hingga 8% sampai 25% dengan menggunakan sistem regeneratif energi. Next. Nah, berikut merupakan flowchart yang dilakukan selama manajemen energi sistem. Next. Selanjutnya yaitu adalah analisis dan simulasi pada superkapasitor. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan oleh PDKK pada tahun 2003, mendapati bahwa penyimpanan superkapasitor terhubung langsung secara shunt dengan baterai dan tercapainya kinerja yang optimal. Namun, masih memerlukan pengontrol daya karena masalah kontrol yang kompleks pada penyimpanan superkapasitor. Nah, yang kedua yaitu penelitian dari Luoji 2007, di mana pilihan tersebut yaitu merancang sebuah model kontrol part Hamiltonian dan superkapasitor disimulasikan juga menunjukkan bahwa serapan energi menunjukkan pengereman yang signifikan. Nah, kehadiran superkapasitor di sini sebagai pendukung masa pakai baterai yang lama dan pengurangan ukuran keseluruhan sistem. Dan yang terakhir yaitu penelitian dari Marie Francois DKK pada tahun 2005. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa penggunaan utama superkapasitor adalah untuk meningkatkan kinerja dan umur simpan serta memperkecil ukuran baterai. Dan hasil simulasinya yaitu menunjukkan bahwa model superkapasitor mampu menguraikan daya. Nah, berikut merupakan hasil simulasi superkapasitor sebagai hybrid storage energy yang digunakan pada electrical vehicle oleh Frenzel TKK pada tahun 2011. Next. Baik, selanjutnya yakni keberlanjutan baterai lithium ion untuk kendaraan listrik, yakni electric vehicle. Nah, ini adalah salah satu pengembangan dari baterai lithium ion. Nah, baterai lithium ion memiliki rasio daya terhadap berat yang sangat tinggi. Aki mobil listrik jenis ini memiliki efisiensi yang tinggi, sehingga performa suhu tinggi juga bagus. Baterai ini memiliki rasio energi ke berat yang lebih tinggi, karakteristik yang sangat penting untuk baterai mobil listrik. Bobot baterai yang lebih rendah berarti mobil dapat melaju lebih jauh dengan sekali pengisian daya. Nah, baterai ini juga memiliki tingkat self-discharge yang lebih rendah, memungkinkan mereka mempertahankan daya sebaik mungkin. Jadi, sebagian besar baterai lithium ion dapat didaur ulang, sehingga tidak menimbulkan limbah yang dihasilkan ke lingkungan dari electric vehicle tersebut. Next. Nah, ini adalah salah satu parameter-parameter pada baterai lithium ion, yakni bisa dilihat dari indikator massa energi density, volume energi density, power density, efisiensi, self discharge rate, kemudian cycle durability, typical cost, dan self discharge rate. Nah, sehingga dalam penggunaannya dalam pengembangannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berdasarkan parameter tersebut, baterai lithium ion menjadi salah satu baterai yang mendorong keberlanjutan vehicle car, sehingga ini adalah salah satu perkembangan signifikan baterai lithium ion di kurun waktu 5 tahun terakhir. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari superkapasitor dan baterai lithium. Nah, baterai lithium sendiri ini memiliki sifat yang ringan. Maka sejak beberapa tahun terakhir ini, sejumlah pabrik mobil telah menerapkan teknologi lithium ion untuk menggerakkan kendaraan listrik maupun hibrida untuk menurunkan emisi berlebihan dan meningkatkan efisiensi serta masa pakai kendaraan. Namun, baterai ini memiliki kepadatan daya yang rendah. Oleh karena itu, beberapa perusahaan besar seperti Tesla dan Mazda sedang mengembangkan superkapasitor. Dapat dilihat berdasarkan gambar berikut ini, baterai biasanya terdiri dari sel elektrokimia yang dipisahkan oleh jarak tertentu yang diisi dengan elektrolit. Lalu pada baterai sendiri ketika pengisian daya berjalan, elektroda akan mengalirkan elektron dan yang lainnya akan menerima. Sedangkan superkapasitor itu memiliki dua material yang bersifat konduktif, biasanya berupa plat yang dilapisi dengan karbon aktif dan terbenam di dalam elektrolit. Plat tersebut mempunyai ion positif dan negatif. Ketika proses pengisian daya berjalan, ion tersebut akan terakumulasi pada permukaan plat. Penyimpanan energi dalam superkapasitor ini ditutupi dalam dua lapisan dengan karbon aktif tanpa reaksi kimia. Hal ini yang mengakibatkan superkapasitor mampu menyimpan energi yang lebih banyak.
Lalu, jika dibandingkan antara superkapasitor dengan litium, berdasarkan waktu pengisiannya itu, superkapasitor lebih cepat, yaitu sekitar 10 detik, sedangkan baterai litium sendiri itu sekitar 60 detik. Lalu dapat dilihat juga berdasarkan siklus pengisian, voltasi sel, energi spesifik, daya spesifik, suhu pengisian, dan suhu pengosongan. Keunggulan superkapasitor yaitu waktu pengisian yang sangat cepat, memiliki kerapatan energi yang lebih tinggi, kerapatan daya yang lebih tinggi dibandingkan baterai, tingkat pengisian yang cepat, dan umur siklus pengisian yang panjang. Dari sisi keramahan terhadap pengguna, superkapasitor dapat meningkatkan keamanan karena tidak ada bahan korosif dan lebih sedikit bahan yang beracun. Sedangkan baterai memiliki keterbatasan pada kepadatan daya yang kecil, drive cycle yang tidak konstan, dan lifetime dari baterai yang kecil. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kebutuhan energi di masa mendatang akan banyak dibutuhkan dalam jumlah besar dan tidak bisa hanya mengandalkan satu material sebagai penyimpanan energi. Banyak penyimpanan energi yang telah digunakan dan diteliti di luar sana. Contohnya adalah seperti yang kita bahas, yaitu baterai lithium ion dan superkapasitor. Nah, kedua material tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda dan mengakibatkan kedua material tersebut memiliki daya tahan yang berbeda pula. Nah, pada superkapasitor ini dia biasanya digunakan untuk meningkatkan kinerja dan umur simpan serta memperkecil ukuran baterai. Nah, agar lebih efektif, maka dia dikombinasikan dengan baterai menjadi sistem hybrid dan banyak digunakan sebagai penyimpanan energi untuk electrical vehicle. Nah, sedangkan pada superkapasitor ini juga memiliki kelebihan, yaitu pengisiannya yang cepat, daya lebih tinggi, dan kerapatannya yang lebih tinggi. Nah, jika dibandingkan dengan baterai Li-ion, dia memiliki prinsip kerja yang charge dan discharge. Baterai lithium ini jika dibandingkan dengan superkapasitor memiliki daya yang rendah, drive cycle yang tidak konstan, dan umur simpannya yang juga lebih kecil. Maka yang efektif digunakan adalah superkapasitor. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.